Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, pecinta seni Qur'ani yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, bagaimana, apakah tutorial cara mempraktekkan irama lagu ros mulai dari surah Al-Fatihah sampai kita bisa belajar memindah kepada surah-surah pendek atau ayat-ayat Al-Quran yang panjang sudah bisa kalian praktekkan dan kuasai, ataukah masih ada teman-teman yang masih kebingungan dalam mempraktekkannya? Tentunya ketika kita tidak pernah bergelut dalam dunia ilmu tarik suara, mungkin ada teman-teman yang merasa sedikit kesulitan atau sedikit kerepotan dalam praktekannya. Itu adalah sesuatu yang sangat lumrah ya teman-teman ya. Karena biar saya sendiri pun tidak langsung bisa dalam mempraktekkan irama lagu ros. Dan bahkan saya itu adalah termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan paling susah dalam belajar irama lagu. Akan tetapi saya terus selalu berusaha bagaimana saya ini bisa melakukan Al-Quran seperti orang-orang lain membaca Al-Quran dengan suara indah dan irama yang sangat merdu. Tentunya kalian sudah bisa memahami, saya yang kerepotan saja bisa, apalagi teman-teman. Pastinya teman-teman juga akan memiliki bakat dan keahlian yang sama seperti apa yang saya miliki. Baik teman-teman sekalian, saya ingin berbagi 5 tips kunci agar kalian bisa melakukan Al-Quran dengan irama yang indah dan merdu. Jadi 5 tips ini akan berlaku untuk semua lagu yang akan kalian tiru atau kalian praktekkan, dan 5 tips ini berasal dari pengalaman pribadi saya dalam mempelajari lagu Al-Quran. Karena kata saya tadi, saya termasuk orang yang susah sekali dalam melakukan atau meniru lagu-lagu Al-Quran seperti lagu ros, jiharka, nahawan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk teman-teman. Apa tips yang pertama? Jadi tips yang pertama yang harus kalian kuasai adalah faham atau bisa mempraktekkan tausyid dari lagu itu. Seumpama saya akan mengambil dalam hal ini lagu ros ya. Jadi kalian harus paham yang pertama tausyid dari lagu ros. Lalu tausyid itu apa? Tausyid itu adalah kunci agar kalian bisa mengingat lagu. Jadi bahasa pendeknya, tausyid adalah kunci untuk mengingat lagu. Jadi ketika kita seumpama melakukan Al-Quran dengan nahawan, kemudian kita akan pindah ke lagu ros, maka kita harus ingat tausyidnya. Nah, ketika kita ingat tausyidnya, maka itu kita akan mudah memindah lagu dari nahawan ke lagu ros. Karena tentunya lagu itu memiliki ritme dan irama yang berbeda-beda. Nah, untuk lagu ros itu sendiri, tausyidnya adalah seperti berikut ini. Ya Sayyidal Kaunaini ya Alamal Huda, Ya Sayyidal Kaunaini ya Alamal Huda. Bisa ya teman-teman? Saya akan coba putus-putus bacaannya atau tak potong-potong ya, biar jadi beberapa bagian agar kalian mudah mencernanya. Coba perhatikan. Iya. Nah, jadi dari bacaan pertama, kalimat pertama sudah ketahuan bahwa itu adalah lagu ros. Apa itu? Adanya penekanan. Jadi ayunannya ditekan. Iya. Sayyidal Kaunaini Kaunaini ya
ya alamal huda. Saya ulangi kembali. Ya sayyidal kaunaini, ya alamal huda. Paham ya? Huda. Ada berapa tangga ujungnya? Huda. Berarti di ujungnya ada 3 tangga. Jadi ya sayyidal kaunaini, ya alamal huda. Ayo ulang-ulang. Ya sayyidal kaunaini, ya alamal huda. Lagi. Ya sayyidal kaunaini, ya alamal huda. Teman-teman silakan skip dulu videonya, kalian ulang-ulangi ya sampai kalian betul-betul bisa dan fasih dalam mempraktekkan tausyid dari lagu ros ini. Kemudian ketika kalian sudah fasih mempraktekkan irama lagu ros, maka tips yang kedua kalian adalah memahami ritme ayunan dari lagu ros itu sendiri. Apa itu ritmenya dan dari mana kalian bisa tahu? Yakni dari tausyid yang telah kalian praktekkan tadi. Ya sayyidal. Nah, dari situ sudah ketahuan. La 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 la. Itu adalah ayunan dari lagu ros. Coba teman-teman ikuti saya ya. La 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 la. Lagi. La 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 la. Jadi silakan tiru di rumah sampai kalian betul-betul bisa. Kemudian lanjutkan video ini ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah kalian sesudah menguasai ayunan dari lagu ros itu sendiri, kalian harus belajar untuk mempraktekkannya dalam kalimat yang berbahasa Indonesia. Jadi bisa kita susun kalimat berbahasa Indonesia sesuai dengan keinginan kita, apapun itu, agar kita mudah mengingatnya. Intinya kita bisa cepat mengingat dengan mengingat kalimat itu, gitu ya maksudnya. Nah, sambil kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita masukkan kalimat yang berbahasa Indonesia ini ke dalam tangga nada dari lagu ros itu sendiri. Adapun tangga nada dari lagu ros itu ada 3, yakni nada datar, nada naik, dan nada turun. Contoh, nada yang pertama datar, nada yang kedua naik, nada yang ketiga turun. Nah, ini akan kita lakukan menggunakan irama lagu ros. Silahkan disimak. Saya akan gunakan nada yang rendah ya, agar teman-teman di rumah bisa mengikutinya. Kalau terlalu tinggi, nanti takut suara kalian keluar suara mbek gitu ya. Nada yang pertama datar, nada yang pertama datar. Ikuti nada, ada ayunannya ya. Nada yang pertama datar. Kita ulangi. Nada yang pertama datar. Kemudian nada yang kedua naik. Setelah tadi datar, nada. Nah, jadi di
huruf D-nya itu langsung dinaikkan. Nada yang kedua naik. Nada yang kedua naik. Bisa ya? Coba tirukan lagi. Nada yang kedua naik. Kemudian yang ketiga, nada yang ketiga turun. Nah, kalau kita menggunakan suara yang rendah, maka antara nada datar dengan nada turun itu hampir sama. Tapi ketika kita menggunakan nada yang tinggi, maka perbedaan dari nada datar dan turun ini akan sangat mencolok sekali. Coba nada yang ketiga. Nada yang ketiga turun. Kita ulangi dari yang pertama ya. Nada yang pertama datar. Nada yang kedua naik. Nada yang ketiga turun. Bisa ya, dipahami ya. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat, kalian harus memiliki kunci atau bacaan dari Al-Quran yang itu bisa mengingat kalian ketika kalian ingin melakukan lagu Ros itu sendiri. Kalau saya menggunakan surah Al-Fatihah karena surah itu adalah surah yang paling mudah untuk diingat. Baik teman-teman sekalian, kita akan menggunakan surah Al-Fatihah. Silahkan Al-Qurannya di rumah dibuka ya. Saya akan mencontohkan ta'awud dengan basmalah. Ta'awudnya datar, basmalahnya awalnya naik, kemudian ujungnya diturunkan, digabung ya, naik dan turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Digabung ya, basmalah dengan bismillah itu naik. Bismillahirrahmanirrahim mulai turun. Manirrahim. Baik, kita akan masuk ke surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdu, nada yang per nada alhamdu sama ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nada yang pertama datar. Kemudian kita naikkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nada yang kedua naik. Kemudian yang ketiga kita turunkan. Maliki yaumiddin. Usahakan ada gelombang-gelombang atau getaran-getaran ya, atau sering kita istilahkan vibrasi di ujungnya atau trailing ya di ujungnya. Jadi agar sedikit lebih indah. Maliki yaumiddin. Coba kita ulangi dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu adalah nada 1, 2, dan 3. Silahkan kalian praktekkan. Kemudian ketika
Alhamdulillah, Ar-Rahmani dan Maliki kalian sudah kuasai, itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bekal kalian dalam memindah lagu irama ros ini ke ayat-ayat yang lain. Coba kita lanjutkan ke ayat 5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini datar, kemudian naik. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dari ayat Al-Fatihah ini ada surah terakhir yang paling unik. Nah, surah terakhir yang paling unik. Kenapa dibilang unik? Karena ini ayatnya cukup panjang, sedangkan kaidah kita nada yang ketiga turun. Tidak cukup ketika dipindah ke sirotol, maka kalian harus menguasai tips yang ketiga, yakni nyanyian menggunakan kalimat bahasa Indonesia, agar supaya ketika bertemu dengan ayat-ayat panjang, kalian akan langsung bisa dengan sendirinya menggunakan nada yang ketiga turun itu ke ayat yang sangat panjang. Tentunya dengan cara mengirit-ngirit nadanya, yang harusnya langsung kita naikkan atau turunkan, kita irit, naikkan pelan-pelan gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, ini kan pelan-pelan, naikkan sedikit, turunkan lagi gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ketika sisa waladdallin langsung diturunkan. Waladdallin. Nah, itu adalah tips yang keempat. Sedangkan tips yang kelima adalah kalian harus belajar memindah secara mandiri kepada ayat-ayat yang lain, tidak harus selalu mendengarkan atau tutorial atau pelajaran dari para guru-guru. Jadi kalian harus belajar untuk memindah sendiri secara mandiri di rumah, agar kalian bisa fasih dalam menggunakan irama, apapun irama itu. Contoh, saya akan menggunakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Silakan teman-teman simak. Saya akan memindah surah Al-Fatihah tadi ke surah Al-Baqarah ini. Contoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ketika bertemu dengan alif lam mim atau harful muqatta'ah yang lain, kalian harus pintar menggunakan nadanya. Alif, nah di alif nada, nah seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Naik. Hudan lil muttaqin. Itu kalau diluruskan, kalau dicengkok-cengkokkan, hudan lil muttaqin. Boleh. Kemudian kita datar lagi. Ingat, nada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nana, selalu seperti itu ujung nada datar. Kemudian kita naikkan. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum
Nah, ujung nada turun masih tinggi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Saya ulangi ya. Jadi ketika kita masuk ke nada turun, maka kita harus mengingat akhir dari nada naik yang tadi. Walladzina yu'minuna. Nah, itu adalah nada naik tadi kan berakhir di yunfiqun. Walladzi. Jadi nyambung ya. Kalau tidak seperti itu, maka kalian akan falas. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Saya berhentikan aja agar nadanya tetap sempurna. Wa ulaika humul muflihun. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman? Apakah dengan 5 tips ini kalian bisa memahami atau masih ada yang belum paham? Silakan diulang-ulang kembali videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian, dan itu memang adalah harapan saya yang paling utama, agar semoga adanya saya ini ilmu yang sedikit. Saya tidak bermaksud menggurui teman-teman ya. Pastinya teman-teman bisa lebih ahli di sana. Saya ingin berbagi pengalaman dari orang yang paling susah belajar lagu, akhirnya juga bisa untuk melakukan Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.